Firm. Saya Eko Tomo Yuliawan dan rekan saya Ibu Endah Setia Ningtyas bertindak selaku moderator. Silakan Bu untuk memperkenalkan para pembicaranya nanti ini. Baiklah, sebelum memulai acara ini kami akan bacakan CV singkat dari pembicara pertama, yaitu Bapak Dr. Abdul Haris Semendawe SHLLM. Tempat lahir Ulak Baru, Oku, Timur, Sumatera Selatan. Status menikah, kebangsaan udah pasti Indonesia. Pengalaman kerja sampai dengan sekarang di law firm Riva Law Firm, lalu sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Asafia. Pendidikan beliau adalah 1. Doktor Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2. Magister Hukum pada Northwestern University School of Law, lalu Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung mempersilahkan Bapak Dawai untuk memulai presentasinya. Monggo Pak. Kita kasih waktu 30 menit barangkali ya Bu ya. Monggo. Silakan Pak Dawai untuk memaparkan makalah. Baik, karena memang akhir-akhir ini lagi banyak tersangka atau terdakwa yang mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator. Di tahun 2021 ini saja ada beberapa mereka yang menjadi tersangka terdakwa dalam perkara yang cukup menarik perhatian publik atau yang cukup populer lah ya di masyarakat, yaitu misalnya dalam kasus Asabri ini ada beberapa yang ingin mengajukan sebagai justice kolaborator. Misalnya ada Haris Tiono, ada Bahtiar Effendi gitu ya. Kemudian dalam kasus penyuapan Menteri Kelautan Edi Prabowo juga ada Suharjito yang juga mengajukan permohonan untuk menjadi justice kolaborator, bahkan sudah diputus ya oleh hakim. Nah, dalam kasus Joko Chandra yang juga menarik perhatian kita sejak tahun 2020 lalu sampai sekarang, ada 2 tersangka yang mengajukan permohonan justice kolaborator, yaitu Brigjen Prasetyo dan juga Pak Joko Chandra itu sendiri. Sedangkan dalam kasus dana bansos Kemensos, itu ada Harifan Sidabuke yang juga mengajukan justice kolaborator. Nah, ini sangat menarik saya kira, karena kenapa kok banyak tersangka atau terdakwa dalam kasus korupsi ya khususnya mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator. Nah, apa sih sebenarnya justice kolaborator itu? Bagaimana sejarahnya? Apakah semua orang bisa menjadi, semua tersangka terdakwa bisa menjadi justice kolaborator atau ada syarat yang harus dipenuhi? Dan apa manfaatnya buat negara? Dan apa juga manfaatnya buat mereka yang pada waktunya nanti berstatus sebagai justice kolaborator. Dalam pertanyaan ini saya kira kita bisa membahasnya satu persatu, tetapi karena ini sudah jam 1 ya, di tengah-tengah situasi puasa, jadi kita diskusinya agak santai aja, nggak usah terlalu tegang gitu ya, kita mengalir aja. Nah, jadi rekan-rekan, mohon dibantu juga mungkin teman-teman yang bisa slide ya, untuk slide-nya, karena kebetulan sudah ada slide juga. Jadi justice kolaborator itu didefinisikan sebagai seorang pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum gitu ya, untuk membongkar sebuah kejahatan atau kasus yang dinilai pelik atau besar. Ini definisi secara umum saja. Dan kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya istilah justice kolaborator ini atau dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai saksi pelaku atau saksi pelaku yang bekerja sama. Ini baru jadi istilah justice kolaborator itu baru muncul sekitar tahun 2010-2011. Dan pada waktu itu memang ada keinginan dari penegak hukum ya, baik itu dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dari KPK, dari Kementerian Hukum dan HAM,
dari LPSK, dari kepolisian, untuk memberikan suatu reward kepada mereka-mereka yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum. Jadi awalnya karena dalam rangka mengungkap kasus korupsi ini tidak mudah, dan biasanya yang tahu siapa saja pelakunya, bagaimana proses sampai terjadi tindak pidana korupsi tadi adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya, orang-orang yang ikut melakukan tindak pidana korupsi tadi, sehingga memang kasus korupsi ini menjadi sulit untuk dibongkar. Nah, padahal ada keinginan dari penegak hukum ini untuk membongkar kasus korupsi sebanyak-banyaknya dan setuntas-tuntasnya. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan menumbuhkan partisipasi publik. Dan untuk supaya publik bersedia bekerja sama tadi, perlu ada perlindungan, berbagai bentuk perlindungan. Jadi idenya seperti itu sebenarnya. Jadi awalnya karena sulitnya untuk membongkar suatu tindak pidana korupsi, makanya perlu ada diberikan semacam reward ya kepada mereka yang mau bekerja sama ini, khususnya mereka yang terlibat dalam kejahatan korupsi, karena biasanya mereka yang sama-sama melakukan tindak pidana tadi memiliki informasi yang cukup penting gitu ya. Nah, kemudian selain dari ide tersebut atau keinginan tersebut, memang untuk menumbuhkan partisipasi publik ini sudah ada di dalam program Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi meskipun demikian, kemudian dalam perkembangannya justice kolaborator ini tidak hanya dibatasi untuk tindak pidana korupsi saja, tetapi juga untuk tindak pidana yang lainnya. Nah, rekan-rekan peserta yang saya hormati, jadi untuk justice kolaborator ini konsepnya sebenarnya berangkat dari plea bargain ya. Jadi konsep plea bargain yang ada di Amerika atau di beberapa negara lain seperti di Kanada, di Eropa dan lain sebagainya, di mana di sana dalam prakteknya plea bargain ini seorang yang melakukan suatu kejahatan itu oleh jaksa disampaikan bahwa dia melakukan suatu kejahatan dan mereka punya bukti-bukti yang cukup, dan kemudian apakah si tersangka ini mau mengakui kesalahannya. Kalau dia mau mengakui kesalahannya, mau bekerja sama dengan penegak hukum, maka dia akan dijatuhi hukuman yang lebih ringan atau tuntutannya itu dengan tindak pidana yang lebih ringan sehingga hukumannya lebih ringan. Nah, itu konsep itulah yang coba diadopsi di Indonesia setelah melakukan berbagai aktivitas ya waktu itu ya, misalnya seperti seminar dan lain sebagainya. Akhirnya konsep itu yang diadopsi di Indonesia, yaitu konsep plea bargain yang ada di Amerika atau Eropa gitu ya. Dan aturan ini di Indonesia sendiri sebenarnya istilah justice kolaborator itu sendiri ada yang menyatakannya mirip dengan witness crown witness atau saksi mahkota. Jadi dia sebagai saksi tapi dia juga sebagai pelaku. Namun konsep crown witness ini dengan justice kolaborator itu tentunya sangat berbeda ya. Nah, mari kita lihat beberapa peraturan yang mengatur tentang justice kolaborator. Jadi sejak digagas di tahun 2010 oleh berbagai institusi tadi, kemudian di tahun 2011 itu keluar surat edaran Mahkamah Agung ya. Nah, di dalam surat edaran Mahkamah Agung inilah disebutkan dengan jadi surat edaran ini keluar tahun 2011. Di situ tidak hanya dibatasi, justice kolaborator ini tidak hanya dibatasi hanya untuk tindak pidana korupsi saja, tetapi bisa juga untuk tersangka, terdakwa atau terpidana tindak pidana terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang,
dan tindak pidana lain yang bersifat terorganisir dan menimbulkan masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan masyarakat. Nah, jadi ini lebih luas. Meskipun kalau kita lihat di Indonesia dalam prakteknya, yang banyak menggunakan justice collaborator ini memang tersangka atau terdakwa dalam kasus korupsi, tapi sebenarnya tidak dibatasi. Memang ada beberapa misalnya tersangka terdakwa narkotika juga mengajukan statusnya sebagai justice collaborator ini. Nah, apa saja ciri-ciri seorang yang disebut sebagai seorang justice collaborator? Di dalam SEMA ini juga sudah ditentukan. Jadi apabila seorang tersangka atau terdakwa tadi atau salah satu pelaku tindak pidana mengakui kejahatan yang dilakukannya, dia bukan pelaku utama dalam kejahatan, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Jadi syarat-syarat itu harus terpenuhi untuk bisa disebutkan sebagai justice collaborator. Dan apabila hakim menemukan orang tersangka atau terdakwa yang seperti ini, maka dia wajib untuk memberikan status sebagai justice collaborator. Nah, apa sih implikasinya bila seseorang distatuskan sebagai justice collaborator? Menurut surat edaran Mahkamah Agung ini, seorang yang berstatus sebagai justice collaborator maka dia diberikan hukuman yang ringan ya. Jadi dijatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Jadi kalau hakim menemukan terdakwa yang seperti itu yang memenuhi syarat tadi, maka hakim menjatuhkan hukuman yang paling ringan di antara terdakwa. Itu yang surat edaran Mahkamah Agung. Dan kalau misalnya dalam proses di tahap awal itu sudah ditemukan bahwa seorang itu memang berstatus sebagai justice collaborator, maka jaksa penuntut umum harus memuatnya di dalam tuntutannya. Jadi JPO memasukkannya di dalam tuntutannya yang menyatakan bahwa yang terdakwa ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud. Nah, jadi prosesnya seperti itu dari penuntut, kemudian di dalam tuntutannya disebutkan bahwa terdakwa ini memberikan kontribusi, artinya membantu penegak hukum untuk membongkar suatu tindak pidana tadi, dan kontribusinya sangat signifikan untuk mengungkap tindak pidana dimaksud. Maka kemudian hakim akan melihatnya, menilainya, dan kalau memenuhi persyaratan tadi, maka hakim memberikan hukuman yang lebih ringan. Nah, sebenarnya di dalam ketentuan yang ada di surat edaran Mahkamah Agung ini, syarat-syaratnya tidak terlalu berat sebenarnya. Tetapi kalau kita perhatikan lagi, ternyata aturan tentang justice collaborator itu tidak hanya diatur di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, tetapi juga diatur lebih lanjut di dalam peraturan bersama. Jadi peraturan bersama yang melibatkan Menkumham, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kapolri, Ketua KPK, Ketua LPSK yang dibuat di tahun 2011 juga ya. Ini ditandatangani bulan Desember 2011 ya. Nah, di sini untuk definisi saksi pelaku itu hampir sama dengan yang sudah ada di surat edaran Mahkamah Agung. Memang ada beberapa penambahan sedikit ya. Misalnya di sini disebutkan bahwa saksi pelaku yang bekerja sama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau terjadinya suatu tindak pidana, untuk mengembalikan aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Jadi
ada penambahan syarat sebagai justice collaborator di sini. Jadi syarat-syaratnya berdasarkan peraturan bersama ini, seorang justice collaborator itu mengungkap tindak pidana serius. Jadi dia mengungkapkan suatu tindak pidana serius. Tindak pidana serius yang seperti disebutkan tadi, korupsi, terorisme, dan lain sebagainya. Kemudian dia memiliki keterangan yang signifikan ya, penting, sehingga kasus itu terbongkar. Kemudian dia bukan pelaku utama. Jadi ini syarat-syarat untuk bisa menjadi justice collaborator. Dia bukan pelaku utama. Pasti akan ada pertanyaan juga, apa sih, bagaimana mendefinisikan bukan pelaku utama? Kemudian kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperoleh dari tindak pidana yang bersangkutan. Dan itu harus dibuat dalam bentuk tertulis. Nah, kalau kita bandingkan dengan SEMA tadi, kesediaan mengembalikan sejumlah aset ini tidak ada di dalam SEMA, tetapi di dalam peraturan bersama ini sudah disebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tersebut bersedia mengembalikan aset yang dia peroleh dari tindak pidana. Kemudian ada lagi adanya ancaman yang nyata atau ada kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan baik secara fisik maupun psikis. Itu syarat-syarat yang berdasarkan dari peraturan bersama, dan apabila statusnya diterima sebagai justice collaborator, maka dia punya hak, ada sejumlah hak diberikan yang tidak diperoleh sebenarnya oleh tersangka yang lain, yaitu pertama perlindungan fisik dan psikis. Yang kedua adalah perlindungan hukum. Yang ketiga adalah penanganan secara khusus. Dan keempat ini berupa penghargaan. Nah, apa saja isinya nanti saya kira akan dijabarkan lebih lanjut. Saya bagi-bagi tugas dengan pembicara yang selanjutnya ya. Nah, jadi kemudian selain peraturan bersama, juga ada satu lagi diatur di dalam Undang-Undang 31 tahun 2014, yaitu Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. Nah, pada saat justice collaborator ini diatur di dalam SEMA dan peraturan bersama, memang beberapa ahli hukum mempertanyakan apa dasarnya, apa kekuatan hukumnya, karena SEMA maupun peraturan bersama ini bukanlah termasuk salah satu aturan hukum yang masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan gitu. Jadi dia dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi meskipun demikian dalam prakteknya ini tetap dilaksanakan ya. Nah, akhirnya kemudian pada saat revisi Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, aturan-aturan yang sudah ada di dalam peraturan bersama itu diadopsi, dimasukkan ke dalam Undang-Undang 31 tahun 2014. Sehingga isinya antara peraturan bersama dengan aturan yang ada di dalam Undang-Undang 31 2014 ini hampir sama. Nah, jadi hampir sama saja dengan apa yang ada di dalam peraturan bersama. Nah, dan di dalam misalnya ya tadi seorang saksi pelaku itu dia berhak untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan penghargaan, mendapatkan penanganan secara khusus, kemudian mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaannya kalau tadi di surat edaran Mahkamah Agung, penghargaannya hanya berupa keringanan penjatuhan pidana. Nah, berdasarkan peraturan bersama dan Undang-Undang 31 2014, penghargaan yang diberikan kepada justice collaborator ini adalah berupa keringanan penjatuhan pidana dan juga pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain. Nah, jadi kita tahu bahwa berdasarkan PP nomor 99 tahun 2012 terkait dengan hak narapidana, tata cara pemberian hak terhadap narapidana, untuk terpidana dalam perkara korupsi dan tindak pidana lain ya, tindak pidana lain itu mereka tindak pidana terorganisir lainnya gitu ya, mereka tidak memperoleh pembebasan bersyarat atau remisi tambahan atau
atau remisi ya. Jadi tidak diberi hak untuk remisi maupun pembebasan bersyarat, kecuali kalau mereka berstatus sebagai justice kolaborator. Nah, jadi ruang lingkupnya peraturan bersama dan Undang-Undang 31 ini sebenarnya lebih luas dari surat edaran Mahkamah Agung, karena kalau surat edaran Mahkamah Agung hanya mengatur justice kolaborator dalam proses peradilannya, sedangkan peraturan bersama ini yang diatur terkait penanganan justice kolaborator sejak dari awal. Jadi sejak tahap penyidikan, penuntutan, pengadilan, sampai pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, yang pada tahap penyidikan penuntutan itu misalnya diberikan penanganan secara khusus. Penanganan secara khususnya seperti apa? Misalnya pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana, pemisahan pemberkasan, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu perlakuan secara khusus yang diberikan kepada justice kolaborator. Jadi penanganannya memang secara lengkap ya, diatur di dalam peraturan bersama dan Undang-Undang 31 tahun 2014. Nah, saya kira secara aturan seperti itu yang ada. Kemudian bagaimana proses pengajuannya, seperti biasa tentunya diajukan oleh saksi pelaku itu sendiri atau pengacaranya kepada, kalau untuk pembebasan bersyarat tentunya ke Kementerian Hukum dan HAM, tapi kalau untuk keringanan hukuman ini sudah bisa disampaikan pada tahap pengadilan ya. Sedangkan untuk pemisahan tempat penahanan pada tahap-tahap awal itu sudah diajukan. Nah, untuk perlindungan secara fisik itu juga bisa diajukan sejak tahap penyidikan, penuntutan, dan seterusnya. Itu disampaikan kepada LPSK. Nah, jadi prosesnya, mekanismenya seperti itu. Nanti saya kira untuk lebih detail Pak Arief Setiawan juga nanti bisa memberikan penjelasan yang lebih lengkap ya. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaannya sekarang ini? Ini saya masih ada waktu sekitar 6 menit atau 7 menit ya Pak. Jadi biar tidak memakan waktu yang banyak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa contoh. Contoh yang pertama itu saya ingin menyampaikan terkait pengajuan, proses pengajuannya. Bahwa yang banyak terlihat di media, proses pengajuan itu diajukan pada tahap awal ya, pada tahap di tingkat penyidikan. Misalnya permohonannya diajukan ke KPK untuk kasus yang ditangani KPK. Atau pengajuannya disampaikan kepada Jaksa Agung untuk tindak pidananya yang ditangani oleh Jaksa Agung. Nah, misalnya dalam kasus Asabri ya, tadi yang saya berikan contoh, itu ada mereka ingin mengajukan statusnya sebagai justice kolaborator, kemudian dari meskipun ini belum diputuskan ya, apakah diterima atau ditolak untuk kasus ini, tapi ini sudah diajukan oleh pihak yang bersangkutan, dan dari pihak Kejaksaan Agung sendiri sepertinya welcome saja permohonan itu sepanjang memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian untuk kasus penyuapan Menteri Kelautan ini yang menarik. Jadi dia mengajukan dan mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator pada tanggal 13 Januari 2021 dan oleh KPK itu sudah diterima statusnya sebagai justice kolaborator, bahkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum disebutkan dengan tegas bahwa yang bersangkutan itu adalah justice kolaborator dan cukup membantu, cukup kooperatif, cukup terus terang, dan mau membuka keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut, sehingga status dia sebagai justice kolaborator itu dikabulkan.
Dan dalam perkara tersebut kemudian sebagai GC dia dituntut 3 tahun penjara dengan denda 200 juta dan 6 bulan kurungan. Dan oleh hakim kemudian sebagai justice kolaborator ini, statusnya sebagai justice kolaborator ini ternyata juga dikabulkan oleh hakim. Sehingga dia kemudian oleh hakim dihukum atau divonis 2 tahun penjara dengan denda 250 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Dan kalau kita lihat dari pasal yang didakwakan itu adalah pasal 5 ya. Pasal 5 ayat 1 di mana di sana ancaman hukumannya adalah maksimal 5 tahun dan dia dijatuhi hukuman divonis 2 tahun, ini cukup ringan ya. Nah, sedangkan terdakwa lain sekarang masih proses dan tidak ada yang lain yang mengajukan sebagai justice kolaborator. Nah, dalam perkara sedangkan terdakwa yang lain itu dia diancam dengan dakwaan pasal 12 dan pasal 11, di mana di dalam pasal 12 ini ancaman hukumannya paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Jadi dari dakwaannya, dari pasal yang didakwakan saja sudah berbeda dan ancaman hukumannya juga sudah cukup tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat kasus Agus Condro ya, ada 2 tadi permohonan yang diajukan yaitu Brigjen Prasetyo, dia yang dianggap membantu Joko Chandra untuk menghapus statusnya sebagai orang yang masuk dalam catatan red notice ya dari Interpol. Nah, dia Brigjen Polisi Prasetyo ini mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator, begitu juga dengan Joko Chandra mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator, namun oleh penuntut umum juga tidak dikabulkan ya. Karena menurut penuntut umum ini syarat untuk memperoleh status JC ini tidak terpenuhi. Jadi tidak syarat-syarat tadi, misalnya bukan pelaku utama, memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan, mengakui kesalahan dan lain sebagainya, dianggap itu tidak terpenuhi. Nah, sehingga kemudian mereka dituntut oleh jaksa dengan, namun kemudian hakim juga menolak keinginan untuk menjadi justice kolaborator itu, bahkan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari tuntutan yang diajukan jaksa. Misalnya untuk Joko Chandra itu dia dihukum 4 tahun 6 bulan dengan denda 100 juta. Jadi lebih berat 6 bulan dibanding tuntutan jaksa, sedangkan dari Brigjen Prasetyo ini dia dituntut 2 tahun 6 bulan, tapi oleh jaksa, oleh hakim malah dihukum 3 tahun 6 bulan. Jadi lebih berat 1 tahun dibanding dengan tuntutan. Dan ada yang lain, misalnya ada dari dalam kasus Bansos Juliari ini juga ada, tapi saya kira karena waktu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan bagaimana dengan terpidana yang berstatus sebagai justice kolaborator? Apa sih yang mereka rasakan ketika mereka berstatus sebagai justice kolaborator ini? Ternyata menurut pengakuan dari istrinya mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, istrinya bernama Evi Susanti yang juga diproses dalam kasus korupsi yang melibatkan, mungkin kita masih ingat hakim 2 atau 3 hakim dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tetapi juga ada OJK Ligis ya, dalam kasus OJK Ligis. Nah, karena statusnya sebagai justice kolaborator, Evi ini dihukum 2 tahun 6 bulan, dan karena dia berstatus sebagai JC, maka dia berhak untuk mendapatkan remisi, sehingga dia berkurang ya, hukumannya berkurang dari 2 tahun 6 bulan itu berkurang 6 bulan, jadi kurang lebih 2 tahun. Nah, kemudian kan dikurang 1/3, dia sudah bisa setelah menjalani 2/3, dia sudah bisa
pembebasan bersyarat. Jadi dia merasa beruntung mendapatkan status sebagai justice kolaborator. Dan kalau kita bandingkan dengan OC Kaligis, ya, dalam perkara yang sama, OC Kaligis itu dihukum 10 tahun, ya, pada tingkat Mahkamah Agung atau kasasi dia dihukum 10 tahun, meskipun ketika peninjauan kembali kemudian hukumannya dikurangi menjadi 7 tahun. Nah, satu lagi yang terakhir ini sebagai contoh saja, sebagai pembanding, yaitu dalam kasus Damayanti Wisnu Putranti. Nah, dalam kasus ini, Damayanti ini adalah Komisi 5 DPR, dia terjerat dalam perkara pengadaan jalan di Maluku, ya, pengadaan jalan di Maluku, dan dia dituduh menerima suap, ya. Nah, kemudian dia mendapat status sebagai justice kolaborator dan dihukum penjara 4,5 tahun. Nah, meskipun demikian dia merasa senang karena dia berhak juga untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, dan dibanding dengan pelaku yang lain yang sama-sama anggota DPR itu ada yang dihukum sampai 9 tahun. Jadi 9 tahun dengan denda 500 juta. Nah, jadi kalau kita lihat dalam antara peraturan dengan pelaksanaan itu sebenarnya sudah cukup berjalan dan cukup konsisten, ya, dilaksanakan. Meskipun demikian ada juga pertanyaan dari masyarakat terkait dengan pemberian berdasarkan suatu laporan Kejaksaan Agung pada tahun 2013 sampai 2016 itu memberikan status JC kepada sekitar 650 orang. Dan ini yang kemudian didesak untuk menyebutkan siapa-siapa sih nama justice kolaborator yang diberi nama-nama terpidana yang diberikan status sebagai justice kolaborator, karena jumlahnya cukup banyak dan selama ini sepertinya tidak terpublish, gitu, ya. Nah, mungkin itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan. Jadi rekan-rekan semua, ini dengan kita memahami apa itu justice kolaborator, kita sebagai lawyer tentunya mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa status justice kolaborator itu juga memberikan keuntungan bagi klien kita yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, karena bisa memperoleh berbagai hak yang berbeda dengan tersangka atau terdakwa lainnya. Mungkin itu saja, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, nanti kita bisa lanjut di dalam sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Bu Nuning dan Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.